Oke. Oke. Nah, di sini kan tadi udah sampaikan kan kita. Nah, udah kelihatan ya. Oke, jadi cara supaya menjaga akar-akarnya itu nih, X1 sama X2 itu kan akar-akarnya. Nah, supaya si akar-akarnya itu tetap merupakan bilangan real, berarti yang di dalam di dalam akarnya itu berarti harus nol atau positif. Tuh, nol atau positif. Berarti kalau B kuadrat min 4 aja kurang dari nol itu X1, X2 itu bilangan tidak real atau imajiner. Nah, di sini yang mendasari konsep adanya diskriminan itu. Diskriminan, diskriminasi, pembeda gitu. Jadi diskriminan itu em, bukan pembagian, pembagian jenis-jenisnya gitu. Supaya akar real itu kan kayak gini. Harus diskriminannya itu berarti lebih dari nol. Kalau misalkan tidak real berarti diskriminannya kurang dari nol gitu. Oke, gitu ya paling kalau misalkan dihubungi ke sini adanya diskriminan tuh. Diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, jadi kalau misalkan X1 X2-nya itu real, nanti bakalan memotong nih di sini. Yang dimaksud memotong itu tuh ada em, dua titik nih, dua titik yang memotong di sumbu X. Akar-akar itu kan akar-akar itu kan ini ya, nilai X ya. Ada X1, X2. Nah, itu tuh maksudnya suatu titik di sumbu X yang ini yang dipotong sama si grafik gitu. Maksudnya si akar-akar. Sementara kalau di sini kenapa akar-akarnya itu sama? Ya karena mereka itu karena si grafiknya itu cuman memotong di satu titik. Sebenarnya bukan memotong, ya menyinggung gitu. Jadi kalau di zoom ini tuh cuman ada satu titik yang terhubung sama satu titik dari sumbu X-nya gitu. Sementara kalau yang ini yang tidak real, nah dikurang dari nol, lebih dari nol, sama dengan nol. Nah, sementara yang bukan bilangan real itu nilai X, nilai X-nya itu nggak ada, nggak nggak terdefinisi di sumbu sumbu X. Di sini tuh sebenarnya sumbu X itu melambangkan, bukan, merepresentasikan X bilangan real. Gini deh, maksudnya merepresentasikan bilangan real tuh gini. Kalau aku tuh diajarin di kuliah tuh gini. Sebenarnya interval itu ada banyak, tapi yang selama ini kita kenal tuh itu tuh interval, bukan interval, apa namanya? Garis bilangan. Ya, garis bilangan yang kita kenal selama itu garis bilangan real. Kenapa begitu? Karena gini, kalau misalkan kita mau nulisin garis bilangan asli, tahu nggak bilangan asli itu apa aja? Dimulai dari berapa aja? Dari satu, Pak. Kayak dari satu ya. Berarti kalau misalkan dari satu, nanti ujungnya itu satu kan? Di sini satu. Nah, kalau di sini satu, berarti terdefinisi lagi pas berapa nih? Pas dua kan ya? Iya.
terus terdefinisi lagi pas 3, terdefinisi lagi pas 4. Nah, di antara 1 dan 2 ini tuh kosong gitu. Jadi tuh nggak bisa dilambangin pakai garis sebenarnya. Aduh, nggak bisa hilang. Sebentar. Cara ngilangin tuh, ya pokoknya gitu deh. Nanti grafiknya itu gini. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ini kalau misalkan bilangan asli. Terus kalau misalkan bilangan rasional, misalkan bilangan rasional, grafik bilangan rasional. Grafik bilangan rasional itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya yang termasuk bilangan rasional itu kan bilangan asli, terus bilangan nol, nol, min 1, min 2, 1, 2. Nah, ada juga bilangan rasional itu pecahan, ya kan? Iya. Oke. Nah, tapi kalau akar termasuk rasional nggak? Akar Iya, akar 2, akar 3. rasional. Yo, ingat lagi konsep rasional itu apa? Rasional itu yang bisa disederhanakan menjadi em, pembagian Pecahan. antara 2 bilangan bulat. Iya, pecahan. Tapi pecahan itu termasuk rasional. Bilangan bulat juga termasuk Iya. rasional. Jadi jangan sampai nyebutnya pecahan. Beda. Pecahan sama rasional itu beda. Bukan berarti rasional. Oh, perbandingan. Perbandingan berarti pecahan. Oh, enggak. Jangan kayak gitu ya. Oh. Jadi rasional sama pecahan itu beda. Rasional termasuk eh pecahan termasuk rasional, tapi rasional nggak selalu pecahan. Karena bilangan bulat dua, dua juga itu termasuk rasional. Kenapa? Karena bisa dibandingin sama 1 gitu. Hati-hati. Nah, di sini ya tadi tuh. Kalau misalkan bilangan rasional 1, 0, 1, 2, min 1, 2 itu terdefinisi. Tapi kan ada yang nggak terdefinisi pas bilangannya itu akar gitu. Contohnya akar 2. Akar 2 tuh berarti letaknya di sini. 1,4 di sini. Akar 2. Atau akar 3 1,7. Jadi pas tidak terdefinisi, si grafiknya tuh bolong. Si garisnya itu bolong di sini. Maksudnya bolong itu berarti nggak terdefinisi itu, nggak termasuk. Nah, jadi selama ini bilangan garis bilangan yang kalian kenal itu garis bilangan real. Kenapa? Karena kalian ngegambarinya itu garis kontinu yang nggak ada putus-putusnya, ya kan? Gitu kan? Yang kalian Iya. kalau gambarin garis bilangan itu nggak pernah ada bolong-bolongnya kan? Nggak kan? Enggak. Ya, oke, gitu jadi sebabnya. Jadi kalau misalkan ini kan garis bilangan real nih. Nah, ada juga bilangannya tidak real. Kalau bilangannya tidak real, berarti nggak termasuk dong. Nggak nggak termasuk di si bilangan ini. Jadi dia itu nggak bersentuhan gitu sama si grafiknya, sama si sumbunya. Nah, makanya di sini tuh kayak nganggang gitu loh, nggak nyentuh, nggak nyentuh si sumbu X gitu. Makanya konsep bilangan yang non real, yang tidak real itu tuh susah diimajinasiin, susah di apa namanya, dijadiin apa divisualisasinya tuh susah. Ya karena bilangannya imajiner gitu, imajiner, imajinatif.
nggak bisa dibayangin. Atau mungkin aku nggak tahu sih, sekarang udah kayak apa kan, udah makin berkembang gitu. Mungkin ada yang udah nemu gitu cara buat memvisualisasikan bilangan imajiner, tapi aku nggak tahu sih itu. Oke, sampai sini aja buat materinya. Tinggal sedikit latihan soal. Hmm, nih soal-soal yang pembahasannya lengkap mungkin kalian bisa coba sendiri ya. Aku langsung bahas ke soal-soal yang pembahasannya singkat. Oke, di sini soal nomor satu. Jika A merupakan salah satu akar persamaan x kuadrat min x min 7 sama dengan 0, maka nilai A pangkat 3 min 5A sama dengan, oh ini bukan A, ini alfa ya dibacanya. Tapi buat mudahin lah, udah kalian bacanya A aja. Maka nilai A pangkat 3 min 5A sama dengan titik-titik. Oke, ini ya. Aku mau kalian coba dulu dengan clue-nya gini. Coba gimana caranya mengubah mengubah bentuk-bentuk yang ini supaya dapetin supaya ada ininya, ada A pangkat tiganya. Di sini kan pangkat tertingginya kan A kuadrat, X kuadrat. Nah, gimana caranya supaya Iya. bentuknya berubah? Jadi ada pangkat tiganya, begitu. Coba dicoba dulu deh. Aku kasih waktu 3 menit lah. Ya, aku setel alarm 3 menit dari sekarang. Ini dicoba loh ya. Yuk dicoret-coret. Nyobain. Walaupun coret-coretannya kayak nggak jelas gitu, udah coba coret-coret aja dulu. Karena biasanya kalau nyoret-nyoret itu walaupun nggak pasti ketemu, tapi ada kemungkinan ketemu gitu. Sedangkan kalau nggak nyoret-nyoret, cuman dicatat aja itu tuh susah banget. Kemungkinannya hampir nol. Kalau misalkan kita belum punya pengalaman. Oh ya, sorry, ini bukan 5 ya. Ini tuh 8. Oh, 8. Iya, 8. Oke, waktunya udah selesai. Gimana? Kalian ada yang bisa udah ketemu clue-nya?
Belum. Nah, oke. em, aku mau nanya dulu deh. Supaya bentuk, bentar. Ini, nah, supaya bentuk X kuadrat ini tuh bisa ada pangkat tiganya, gimana caranya? Yang pakai dibagi dua terus dipangkat dua itu bukan enggak? Dibagi dua, pangkat dua. Hmm, bisa, tapi lama. Oh, Cara yang cepatnya, yang paling cepat kira-kira gimana? Oke, gini deh. dikali X dua ruas. Oke, sip. Dapat ya di situ. Nah, berarti kedua-duanya harus dikali X gitu kan. Tapi karena di sini kita itu dimintanya nilai variabelnya dalam A, ya udah kita ubah dulu. Yang ini tuh dalam A juga. Cara ngubahnya gimana? Ya udah langsung aja substitusiin A ke si persamaan ini. Jadinya A kuadrat min A min 7 sama dengan 0. Kenapa boleh disubstitusiin? Karena si A itu termasuk akar-akarnya gitu. Oh, Oke, aku lanjutin ya. Ya udah, berarti nanti kedua ruas dikali A kan? Dikali A. Berarti yang ini A pangkat 3 min A A pangkat dua min pangkat 2 7A. min 7A sama dengan 0. Nol. Oke, di, di coba nih. Kalau ini kan A pangkat 3 min A kuadrat min 7A. Ini masih ada A kuadratnya nih. Supaya menghilangkan A kuadrat yang di sini, berarti kita coba eliminasi sama yang persamaan satu. Ini persamaan satu, ini persamaan dua. Nah, supaya dieliminasi, supaya tereliminasi yang A kuadratnya. Berarti ini tandanya plus satu nih. Gimana nih? Harus ditambah atau dikurangin ini? Dikurang. Kurang atau tambah? Kalau tandanya sama dikurang. Tandanya sama dikurang. Tapi ini kan kita mau mengeliminasi A kuadrat. Ini juga A kuadrat. Tapi ini minus. Oh, tambah ya. Oh, hati-hati ya. Ditambah berarti. Jadinya A pangkat 3 A kuadrat min A kuadrat. Udah nol kan? Min A ditambah, oh nggak ada. Ini min 7A. Berapa berarti? Min 8A ya. Min 8A. Oke. Terus di Min sininya 7. min 7 sama dengan nol. Nol. Oke, karena di sini kita dimintanya A pangkat 3 min 8A sama dengan berapa? Ya udah. Di sini kita udah punya kan A pangkat 3 min 8A. Oh iya. Ya kan? Ya udah tinggal si Pindah min ruas. 7-nya pindah ruas. Oke. Dengan 7. Jadi jawabannya yang D. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Enggak. Oke, jadi gitu ya. Kalau misalkan kalian mau mendapatkan bentuk yang sesuai, ya udah, kalian coba-coba aja dulu gitu kan. Nah, terus ternyata pas udah didapetin, oh udah ada pangkat tiganya, tapi kenapa bentuknya masih belum mirip ya? Nah, di sini kan kita coba mengubah gimana supaya apa, gimana caranya supaya bentuknya sama begitu. Entah mau pakai metode eliminasi atau substitusi atau apapun itu. Pokoknya cara apapun yang dipakai ya udah supaya gimana dapat hasilnya itu sama gitu, kayak gitu sih buat nomor satu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Oke, aman ya, aku lanjutin nomor dua. hmm, ini masih bisa dicoba sih. Oke, aku mau kalian coba dulu deh, karena ini soal yang paling realistis ya buat diselesain. Aku kasih waktu 4 menit deh. Hmm.
Selagi kalian ngerjain, aku mau minum dulu. Ya, waktunya 1 menit lagi. Kalau kalian udah ada yang selesai, langsung aja ya, bilang. Oke, gimana? Udah ada yang selesai? -3/2 bukan, Kak? Oke, -3/2 ya. Khalaf gimana? Udah selesai belum? Belum, Kak. Khaira idenya gimana? Kalau aku pakai yang X-Y sama dengan X per Y. Terus yang Y-nya pindah ruas ke depan jadi XY kuadrat sama dengan X. Oke, oke. Terus yang X yang
Cukup, X yang cukup. di depannya, pindah ruas ke belakang. Udah cukup. Oke, sambil Oke. itu idenya udah bagus ya. Kalap, cara ngerjainnya gimana Kalap? Sama, Kak. Sama, tapi kenapa nggak ketemu? Belum belum selesai. Belum selesai. Oke. Oke deh, kalau idenya udah dapet, sebenarnya udah bagus sih. Cuman emang kalau misalkan soal-soal KS itu kan kayak biasanya kan makan waktu yang lumayan lama gitu. Dan karena aku ngasihnya 4 menit ya itu sebenarnya apa ya? Ya wajar sih 4 menit itu. Karena nanti kalian itu bakal ngerjain 20 soal dalam waktu 2 jam. 2 jam atau 90 menit ya. Pokoknya 20 soal itu misalkan kalian ngerjain dalam waktu 120 menit. Satu soal berarti kalian ngerjain dalam waktu 6 menit kan. Dan soal-soalnya itu enggak semua tingkatannya sama. Jadi ada yang susah, ada yang gampang. Nah, karena ini tingkatannya masih paling paling gampang lah kayaknya kalau misalkan di KSM. Jadi waktu yang segitu tuh hmm, harusnya cukup. Berarti nanti harus dicoba-coba lagi, harus dilatih lagi supaya waktu yang apa dialokasiin buat ngerjain soal itu bisa lebih cepat gitu. At- Jadi cara-caranya itu harus lebih efisien mungkin, harus lebih hemat gitu. Jangan sampai bertele-tele caranya. Oke, aku langsung ya cobain deh. Di sini kan ada XY sama dengan X per Y kan. Nah, kita lihat dulu nih, apakah lebih mudah kita memasangkan X per Y sama X min Y atau lebih mudah kita pasangkan XY sama X per Y? Oke, secara intuitif kita itu kayak ya udah gitu. Kita langsung pasangin aja XY sama dengan X per Y kan. Karena menurut kita ini tuh paling gampang. Kenapa? Karena ini perkalian. Kalau perkalian itu atau perkalian atau pembagian itu cuma melibatkan satu suku. Sementara yang ini tuh dua suku. Karena dipisahkan tanda plus atau minus itu dua suku. Kalau ini cuma satu suku, ini satu suku juga. Ya udah kita secara intuitif, secara intuisi kita bisa menghubungkan X-Y sama dengan X per Y. Kalau udah begini, ya udah langsung aja em, antara Y-nya ke sini atau X-nya ke sini. Bukan atau. Antara apa? Pertama kita pindahin dulu Y-nya. Berarti kan X-Y kuadrat sama dengan X kan. Gini. Habis itu sih X-nya bisa langsung dicoret-coret sebenarnya ini. Oh ini coret, sisa satu. Ini juga benar sebenarnya. Kalau misalkan mau ini pindah ruas ke sini, menjadi bagi Y kuadrat sama dengan X per X sama dengan satu. Oke, sama aja. Terserah kalian mau gunain cara yang mana, tapi yang pokoknya yang menurut kalian paling cepat aja. Habis itu, Y kuadrat kan sama dengan satu. Y-nya berarti sama dengan 1 satu atau plus minus satu. plus ya, plus minus 1 dong. Oke, plus minus satu kan. Hati-hati ya kalau misalkan kalian mau melepas kuadrat, tanah kuadrat, nanti di ruas yang sebelahnya itu harus ada plus minusnya gitu. Oke, jadi di sini udah ada nih Y sama dengan plus minus satu. Oke, berarti karena Y-nya udah ada, kita cari X. Cari X di sini. Nah, cara nyari X, berarti kita coba gunakan persamaan yang lain. Jangan yang kayak gini. Jadi bisa yang ini sama ini atau yang ini sama aja. Oke, di sini aku mau gunain yang XY sama dengan X minnya deh. XY sama dengan X minnya. Oh ya, kenapa nggak gunain yang ini? Karena kalau kalian gunain yang ini, ya nanti kalian nggak dapat hasil X ya. Kalian cuma dapat Y-nya aja dan muter-muter nantinya. Atau karena ya ini tuh udah persamaan ini tuh cuma digunain kalau kalian mau dapetin nilai Y. Cuman ada satu kesimpulan dari persamaan itu.
Jadi kalian harus nyoba bentuk yang lain supaya dapat kesimpulan yang lain gitu. Oke, di sini. Pertama masukin nilai Y-nya sama dengan min 1. X kali min 1 sama dengan X min 1. Min X sama dengan X ditambah 1. Habis itu min X sama dengan 1. Min 2X sama dengan 1. X-nya berarti berapa di sini? minus setengah. Oke, min setengah. Oke, terus yang kedua Y sama dengan 1. X, terus substitusiin X1 sama dengan X min 1. X sama dengan X min 1. Oke, di sini bisa di X ininya pindah ke sini. Jadinya X min X sama dengan min 1. 0 sama dengan min 1. Nah, apa ini? 0 sama dengan min 1. Ya kan? Jadi berarti ini bukan termasuk penyelesaiannya. Ini karena 0 itu bukan sama dengan min 1. Berarti ini tidak memenuhi. Yang memenuhi cuma ini. Berarti di sini soalnya apa? X plus Y kan? Oke. X plus Y sama dengan min setengah ditambah min 1 sama dengan min Min 3/2. kayak min 3/2. Udah dapat gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Enggak. Oke, aku lanjut lagi ya. Sebelum lanjut lagi ini deh, karena belum istirahat ya. Istirahat dulu deh 5 menit sampai 14.23. Berapa menit kak istilahnya? 5 menit cukup ya. Oh iya. Oke, Oh, gue sambil makan kak. boleh. Aman-aman. Silahkan istirahat dulu.
Oke, tes. Aku lanjutin ya. Ya, Kak. Oke, kita lanjut nomor 3. Em, Khalaf coba baca soal dulu deh. Bacain soalnya dulu. Yang ini ya, Kak. Iya, yang nomor 3. Hmm, jika 1 liter susu dijual dengan harga Rp20.000, maka yang laku 800 liter sehari. Setiap harga diturunkan Rp1.000, maka permintaan bertambah 100 liter. Berapakah harga 1 liter susu itu sebaiknya supaya penjual mendapat uang sebanyak-banyaknya? Oke. Berarti di sini tuh ini ya, ada diketahuin 1 liter harganya itu segini, 20.000. Nah, yang lakunya tuh 800 liter gitu. Tapi kalau misalkan harganya diturunin,